Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu, bermuajahah untuk mendengarkan sekelumit kultum atau mau'izatul hasanah dari channel Mustolih. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa ketik subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaitannya kultum pada hari ini dengan tema syukur. Syukur itu artinya berterima kasih. Berterima kasih dari hati kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian, segalanya kenikmatan, yang mana sampai detik siang hari ini kita masih menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya Tuhanku telah memaklumkan bahwa siapa saja yang bersyukur kepadaku maka akan kutambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur kepada nikmatku maka sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Pertama, kita sebagai seorang mukmin harus selalu menyerahkan segala perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim sejati akan selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara. Jika senang, ia akan bersyukur. Sementara jika tertimpa kesusahan, ia akan bersabar. Mengapa syukur menjadi penting? Sebab ada banyak manfaat yang secara langsung akan kita petik. Ada beberapa manfaat dalam rasa syukur. Yang pertama, kita akan jauh dari berbagai penyakit hati. Bagaimana tidak? Semisal kita tahu tetangga kita beli perabotan baru, kita hatinya tidak panas, kita hatinya tetap tenang. Bahkan kita ikut senang ketika tetangga pun senang. Nah, ini kita akan terhindar dari penyakit hati, termasuk iri, dengki, dan hasud. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hatab. Takutlah kalian kepada hasud, karena sesungguhnya hasud memakan kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Amal kebaikan itu kita umpamakan kayu bakar yang ditata rapih berpuluh-puluh tahun. Karena kita tidak hati-hati, maka si jago merah atau hasud itu membakar, melahap sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi abu. Jadi kebaikan kita akan hilang. Naudzubillah. Yang kedua, hidup akan menjadi penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair fi kulli syai'. Bertambahnya kebaikan pada setiap kebaikan, setiap sesuatu yang kita peroleh akan bertambah kebaikannya sedikit demi sedikit. Itu namanya barokah. Yang ketiga, Allah menjanjikan surga bagi siapapun yang bersyukur. Surganya Allah, wallahu a'lam, Allah akan menempatkan kita di surga yang mana tergantung level syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah akan terus menambah nikmat-nikmat kita. Nikmat dunia lebih-lebih nikmat akhirat kelak.
Karena tadi seperti yang saya katakan, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka akan Allah tambah kenikmatan. Tapi apabila sebaliknya kita kufur, kita akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Yang kelima, Allah akan mempertebal keimanan kita. Iman bukan hanya yang bertengger di kepala dengan hafalan-hafalan. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. Itu penting. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah penerapan daripada hafalan itu dalam perbuatan. Kalau kita iman kepada Allah, maka kita harus iman kepada hari akhir. Kita melaksanakan sholat, kita berbuat baik kepada tetangga, kepada sanak saudara, kerabat, keluarga, handai tolan dan lain sebagainya. Itu salah satu penerapan kita beriman kepada Allah, serta tidak mencela makhluk-makhluk Allah. Yang keenam, membuat hidup lebih tenang. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melimpahkan ketenangan kepada kita. Bagaimana rasa syukur kita agar hati kita lebih tenang? Yaitu dengan berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Tidak usah repot-repot. Cobalah kita rasakan apa yang kita punyai sekarang. Misal, kesehatan, keluarga, rezeki, dan lain-lain. Kita punya motor butut, kita syukuri. Toh masih bisa jalan. Sebagus apapun HP, sebagus apapun motor, fungsinya cuma satu. HP untuk komunikasi, motor juga untuk transportasi. Semua itu kita syukuri saja. Tidak usah ingin mendapatkan lebih seperti orang lain, karena belum tentu rezeki yang mereka dapatkan kita bisa menjaga, kita bisa merawat. Jadi semua sudah memiliki porsinya masing-masing. Likulli syai'in qadra. Setiap sesuatu sudah ada takarannya, sudah ada kadarnya. Jadi kalau kita memiliki punya orang lain, belum tentu kita bisa mampu menjaga seperti dia menjaga harta dia sendiri. Nah, mulai saat ini tanamkan rasa syukur kita kepada Allah, hindarkan rasa iri dalam diri agar hidup menjadi lebih tenang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.